Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirmala Lucy Fadila, biasa dipanggil Lucy. Saya merupakan seorang mahasiswi di UIN Raden Mas Surakarta, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan NIM 232111112. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang telah diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yudijanto, SAG MAG, selama 1 semester di semester 4 kali ini. Langsung saja saya akan menjelaskan apa saja materi yang telah saya dapatkan dan pelajaran apa yang bisa saya ambil dari mempelajari mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Pada pertemuan pertama, kita bersama-sama mendiskusikan mengenai pengertian daripada Hukum dan Masyarakat atau Sosiologi Hukum. Singkatnya, hukum merupakan suatu sistem yang dirancang dan dirumuskan oleh manusia untuk mengendalikan perilaku setiap individu maupun badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, hukum ini memiliki sifat yang mengikat dan memaksa pada para pihak yang ada di dalamnya. Dan hukum ini di dalamnya terdapat aturan ataupun norma yang mengharuskan setiap individu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dan apabila melanggar aturan atau norma tersebut, maka akan dikenakan sanksi atau konsekuensi. Nah, definisi hukum menurut ahli, yaitu salah satunya Mukhtar Atmaja, ini menegaskan bahwa hukum itu tidak hanya berfokus pada kaidah atau norma dalam mengatur kehidupan sosial, tetapi juga mencakup pada institusi serta mekanisme atau proses untuk merealisasikan aturan-aturan tersebut di dalam kehidupan nyata, teman-teman. Dan masyarakat sendiri itu dapat diartikan sebagai sekumpulan individu yang mana membentuk interaksi sosial. Dan masyarakat ini seringkali kita sebut sebagai society yang menggambarkan adanya interaksi sosial, perubahan sosial, dan juga rasa kebersamaan antar individu. Nah, dalam kajian sosiologi hukum, kita memandang hukum ini bukan hanya sekumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi antar masyarakat. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa terdapat jarak atau gap antara norma dan penerapan hukum ini di dalam kenyataan masyarakat. Bagaimana aturan yang tampak ideal dalam hukum tertulis itu seringkali tidak relevan dengan kenyataan masyarakat. Pada pertemuan selanjutnya, kita membahas konsep hukum dan kenyataan masyarakat. Konsep ini itu menggarisbawahi adanya perbedaan antara hukum yang tertulis dan hukum yang dijalankan di dalam masyarakat. Dalam berbagai kasus, hukuman yang tertulis atau yang tertuang di dalam norma itu tidak selalu mencerminkan kondisi atau kenyataan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Misalnya, hukum yang dirancang oleh elit politik atau kelas tertentu itu tidak selalu relevan dengan dan responsif jika dibandingkan dengan kenyataan masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga ada tantangan di dalam memberlakukan undang-undang di dalam masyarakat, yaitu bagaimana kita itu merancang dan menerjemahkan norma atau aturan hukum agar benar-benar relevan dan adaptif terhadap perubahan. Jadi yuridis empiris dan yuridis normatif itu ada perbedaan di dalam melakukan penelitian menggunakan kedua konsep tersebut. Pendekatan normatif ini lebih pada teks atau analisis teks, yaitu penetapan peraturan ataupun prinsip-prinsip hukum secara sistematis seperti merujuk pada undang-undang, fatwa DSN MUI, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Sedangkan dari pendekatan yuridis empiris itu lebih mengutamakan pada data dan observasi tentang bagaimana hukum itu benar-benar beroperasi di lapangan, serta apa dampaknya terhadap masyarakat. Dan kedua pendekatan ini itu harus saling melengkapi, di mana nilai normatif dapat memberikan kepastian formal, sementara nilai empiris harus memberikan penilaian efektivitas dan keadilan substantif di lapangan. Pada pertemuan selanjutnya, kita membahas berbagai mazhab pemikiran hukum, yaitu yang pertama ada mazhab pemikiran hukum positivisme, di mana menekankan pemisahan tegas antara hukum dan moral, dengan fokus pada aturan-aturan yang secara resmi telah ditetapkan oleh otoritas negara. Nah, positivisme hukum ini memberikan kerangka formal yang jelas, di mana keabsahan hukum ini diukur dari ketaatan terhadap protokol dan struktur normatif yang telah diberlakukan. Ada yang mengkritik atau berasumsi bahwa pendekatan ini kurang sensitif terhadap nilai-nilai keadilan dan dinamika sosial yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu mazhab sociological jurisprudence yang merupakan reaksi terhadap positivisme hukum. Pendekatan ini lebih menekankan pentingnya pengalaman dan fakta sosial dalam memahami hukum, dengan mengamati bagaimana hukum itu hidup dan beroperasi di dalam masyarakat. Pendekatan ini menawarkan pandangan yang lebih dinamis, meskipun terkadang bertentangan atau menantang pada konsistensi dan kestabilan norma hukum yang sudah mapan. Baik teman-teman, selanjutnya kita membahas pada pemikiran hukum, living law, dan utilitarianisme
sebagai produk kehidupan masyarakat yang hidup dan berkembang. Seringkali mencakup norma-norma adat dan kebiasaan lokal, dan pendekatan ini mengakui bahwa hukum formal tidak selalu mencerminkan praktik serta tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Sementara itu, utilitarianisme dalam konteks hukum ini lebih menekankan pada penilaian kebaikan terbesar untuk jumlah orang banyak. Sebagaimana diusung oleh Jeremy Bentham, secara kritis, konsep living law menawarkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap nilai-nilai lokal, namun utilitarianisme terkadang mengorbankan individualitas, prinsip keadilan yang lebih mendalam dalam mengambil keputusan hukum. Selanjutnya, kita membahas tentang pemikiran hukum oleh beberapa tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang fungsi sosial hukum. Yang pertama ada Durkheim. Beliau menekankan bahwa hukum adalah cermin solidaritas sosial dan merupakan refleksi dan moral kolektif masyarakat. Nah, hukum ini bukan hanya sebagai aturan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mengonstruksi norma dan nilai bersama. Yang selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Dengan pendekatan historis dan ekonomisnya, ia memandang hukum sebagai produk dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Pemikirannya itu menyoroti mengenai siklus peradaban dan pentingnya asabiah atau solidaritas kelompok dalam pembentukan hukum. Selanjutnya yaitu pemikiran hukum Max Weber. Beliau menguraikan hubungan antara rasionalisasi modern dan hukum. Baginya, hukum merupakan instrumen kekuasaan yang dibentuk melalui proses rasional serta memiliki nilai serius dalam menjaga tatanan sosial melalui birokrasi yang efisien. Selanjutnya yaitu pemikiran hukum oleh H.L.R. Hart. Beliau mengembangkan teori aturan primer dan sekunder yang membedakan antara aturan yang menetapkan kewajiban primer dan aturan yang mengatur cara mengubah serta menerapkan aturan lain atau sekunder. Pada pertemuan selanjutnya, kita membahas mengenai effectiveness of law. Jadi pengukuran efektivitas hukum ini dilihat dari seberapa jauh hukum itu mampu mencapai tujuan yang diinginkan, dengan yaitu tujuannya mengatur perilaku dan juga menjaga ketertiban sosial. Kemudian kita membahas law and social control. Jadi menegaskan bahwa hukum ini sebagai pengendalian sosial yang berperan untuk menyelaraskan perilaku individu dengan norma dan kepentingan bersama sehingga menciptakan masyarakat yang berkehidupan sejahtera dan keadilan. Proses pengendalian ini terjadi melalui sanksi formal, yaitu dengan penegakan hukum oleh aparatur negara yang berdasarkan pada undang-undang, dan sanksi informal, yaitu pengaruh masyarakat dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya, kita membahas mengenai legal pluralism. Di Indonesia ini memiliki lebih dari satu sistem hukum yang berlaku di dalam satu masyarakat atau lingkungan geografis, misalnya hukum negara, hukum adat, dan juga hukum Islam. Pendekatan pluralisme hukum ini mengharuskan kita memahami bagaimana berbagai sumber norma itu dapat koeksis atau bahkan bertentangan dalam kehidupan sosial. Dan pluralisme hukum ini mengajukan tantangan terhadap konsep negara yang monolitik dan menurut fleksibilitas dalam merumuskan kebijakan agar dapat menjembatani perbedaan nilai dan norma antar kelompok. Selanjutnya, kita membahas mengenai progressive law. Konsep ini menolak stagnasi sistem hukum tradisional dan mendorong reformasi yang lebih adaptif terhadap tuntutan masyarakat modern seperti perlindungan hak asasi, kesetaraan gender, keadilan ekonomi, dan lain sebagainya. Implementasinya sering terhambat oleh kekakuan lembaga, konflik kepentingan, resistensi terhadap perubahan dari kelompok yang sudah mapan. Selanjutnya yaitu Social Legal Studies merupakan pendekatan interdisipliner yang mengeksplorasi hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat dengan menggabungkan teori-teori sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan bidang lainnya. Studi ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana hukum itu dapat diproduksi, dimaknai, dan diadaptasi dalam konteks sosial yang kompleks. Dan pendekatan ini membuka ruang bagi refleksi yang lebih mendalam terhadap kekuatan, kelemahan, juga potensi dari reformasi dalam sistem hukum, melampaui pendekatan semata-mata doktrinal. Dan yang terakhir, kita membahas mengenai studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis ini berusaha memahami bagaimana hukum Islam itu berakar pada interaksi sosial, tradisi, dan juga budaya masyarakat Muslim. Daripada hanya mengkaji teks normatif, pendekatan ini lebih menyoroti realitas sosial dan dinamika historis yang membentuk penerapan hukum Islam itu ada di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini memungkinkan pengungkapan makna yang lebih kontekstual dan relevan, sehingga hukum Islam itu tidak hanya dipandang secara sistem statis, tetapi sebagai proses yang hidup dan berkembang seiring perubahan masyarakat. Dan pendekatan ini juga membuka ruang kritik terhadap doktrin konvensional yang mungkin tidak lagi relevan atau sesuai dengan kondisi sosial politik kontemporer. Yang bisa saya ambil dari mempelajari ilmu hukum dan masyarakat ini, yaitu bagaimana
setiap topik itu menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara aspek normatif dan empiris dari mempelajari hukum atau mengkaji suatu hukum. Di satu sisi terdapat kebutuhan akan kepastian formal dan sistematis seperti pada hukum positivisme dan pendekatan normatif, tetapi di sisi lain hukum haruslah responsif terhadap realitas atau kenyataan sosial, budaya, dan juga dinamika masyarakat seperti yang ditekankan pada pendekatan sosiologis, sociological jurisprudence, dan studi hukum pluralisme. Jadi, transformasi sistem hukum di era modern ini menuntut integrasi dari berbagai pendekatan tersebut agar hukum itu dapat benar-benar berjalan sesuai fungsinya dan sebagai instrumen keadilan dan pengendalian sosial yang efektif. Mungkin itu saja penjelasan atau review singkat yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.